Perkenalkan, nama saya Andika Saputra dari kelas P11 dengan NIM 1381. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan adalah bekal terbaik yang akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surah Al-Imran ayat 102 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita merenungkan sebuah tema yang sederhana namun sangat dalam maknanya, yaitu menjadi baik itu mudah, yang berat menjadi bermanfaat. Setiap orang pada dasarnya ingin menjadi orang baik. Kita ingin dikenal sebagai pribadi yang sopan, jujur, ramah, dan taat beribadah. Menjadi orang baik memang merupakan kewajiban setiap muslim. Namun Islam mengajarkan bahwa kebaikan tidak boleh berhenti hanya pada diri sendiri. Seorang mukmin yang hendak juga menjadi sumber manfaat bagi orang lain. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis ini mengajarkan bahwa ukuran kemuliaan seseorang bukan hanya pada banyaknya ibadah yang ia lakukan untuk dirinya sendiri, tetapi juga pada seberapa besar manfaat yang ia berikan kepada sesama. Hadirin yang dirahmati Allah, menjadi baik itu relatif mudah. Kita bisa menjadi diri sendiri dari perbuatan maksiat, menjaga lisan dari berkata kasar atau melaksanakan ibadah wajib. Namun, menjadi pribadi yang bermanfaat membutuhkan pengorbanan. Menjadi bermanfaat berarti bersedia meluangkan waktu untuk membantu orang lain. Menjadi bermanfaat berarti mau berbagi ilmu walaupun sedikit. Menjadi bermanfaat berarti membantu tetangga yang sedang kesulitan. Menjadi bermanfaat berarti memberi semangat kepada teman yang sedang putus asa. Menjadi bermanfaat berarti menjadi anak yang membahagiakan orang tua. Menjadi bermanfaat berarti menjadi pemimpin yang adil, guru yang ikhlas, pedagang yang jujur, pelajar yang rajin, dan pekerja yang amanah. Saudara-saudaraku, lihatlah matahari. Ia bersinar setiap hari tanpa memilih siapa yang akan menerima cahayanya. Lihatlah pohon. Ia memberikan buah, daun, dan keteduhan bahkan kepada orang yang tidak mengenalnya. Demikian pula seorang muslim. Kehadirannya hendak membawa ketenangan, keamanan, dan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitarnya. Jangan sampai kehadiran kita justru membawa pertengkaran, kebencian, fitnah, dan permusuhan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Di zaman sekarang, banyak orang berlomba-lomba mencari popularitas. Ada yang ingin terkenal, ingin dipuji, ingin viral, atau ingin dipandang hebat. Padahal belum tentu orang yang terkenal adalah orang yang paling bermanfaat. Bisa jadi seseorang hidup sederhana, tidak dikenal banyak orang, tetapi setiap hari mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak, membantu fakir miskin, merawat orang tuanya, atau menolong tetangganya. Di sisi Allah, amal seperti itulah yang sangat bernilai. Kita tidak harus menjadi orang kaya untuk memberi manfaat.
Senyum adalah manfaat, ucapan yang baik adalah manfaat, mendoakan saudara kita adalah manfaat, mengajarkan satu ilmu adalah manfaat, membuang duri dari jalan adalah manfaat, menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan manfaat. Bahkan menahan diri agar tidak menyakiti orang lain pun termasuk sedekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manfaat yang kita berikan tidak selalu diukur dari besarnya harta. Yang dinilai Allah adalah keikhlasan dan kesesungguhan kita. Banyak orang lain yang meninggalkan warisan berupa bangunan megah, tetapi ada pula yang meninggalkan warisan berupa ilmu yang terus diamalkan, anak soleh yang mendoakannya, dan sedekah jariah yang pahalanya terus mengalir. Karena itu, marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah kehadiran kita membawa manfaat bagi keluarga? Sudahkah tetangga merasa aman karena keberadaan kita? Sudahkah teman-teman merasakan kebaikan dari sikap kita? Sudahkah ilmu yang kita miliki kita bagikan kepada orang lain? Jika jawabannya belum, maka inilah saatnya kita berubah. Semoga Allah menjadikan kita bukan hanya sebagai orang yang soleh untuk dirinya sendiri, tetapi juga sebagai pribadi yang membawa keberkahan bagi lingkungan, masyarakat, bangsa, dan agama. Sebelum mengakhiri khutbah ini, marilah kita renungkan kembali tema yang telah kita bahas. Menjadi baik itu mudah, yang berat menjadi bermanfaat. Janganlah kita merasa cukup hanya dengan menjadi orang yang baik untuk diri sendiri, tetapi berusahalah agar kehadiran kita menjadi rahmat bagi keluarga, tetangga, sahabat, dan masyarakat. Jadikan setiap ilmu yang kita miliki sebagai manfaat, setiap harta yang kita peroleh sebagai sarana berbagi, setiap tenaga yang kita miliki sebagai pertolongan bagi sesama, dan setiap kesempatan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah dalam kebaikan, senantiasa ikhlas dalam beramal, serta termasuk golongan manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, melapangkan rezeki kita, menjaga persatuan umat Islam, dan mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan husnul khotimah. Aqulu qaula hadza wastaghfiruhu fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.